Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang seorang pemuda yang diselingkuhin setelah pacaran 5 tahun kini menjadi bos besar. 5 tahun dia setia, tapi pacarnya malah selingkuh sama satpam kampus. Namanya Alvin. Bukan orang kaya, gak lulusan luar negeri, tapi dia punya hati yang gak main-main. Selama 5 tahun pacaran, dia rela nganter jemput ceweknya ke kampus, bantuin tugas kuliah, bahkan jual motor buat bayarin UKT ceweknya yang sempat nunggak. Tiap malam Alvin kerja di barbershop kecil pinggir jalan. Tangannya kasar, matanya lelah, tapi hatinya selalu lembut buat ceweknya. Tapi apa balasannya? Ceweknya selingkuh sama satpam kampus. Satpam yang dulu cuma nebeng senyum pas Alvin anterin ceweknya kuliah. Alvin gak marah. Dia gak nangis di media sosial. Dia pergi dan fokus ke gunting, pisau cukur, dan cermin. Setahun, 2 tahun. Sekarang, nama Alvin meledak di mana-mana. Dia punya 7 cabang barbershop di 3 kota besar. Antrian pelanggannya kayak antre beli tiket konser. Banyak artis datang cuma buat dicukurin tangannya. Logonya, wajah Alvin sendiri. Dan slogan tokonya, jangan ragu sama yang sederhana. Sampai akhirnya, si mantan datang lagi. Diam-diam booking cukur. Pas duduk di kursi, dia sadar cowok yang dulu dia tinggalin karena gak punya masa depan, sekarang lagi pegang hidupnya di ujung pisau cukur. Dan Alvin cuma senyum. Dingin. Rapi. Profesional. Karena dia tahu yang ikhlas gak pernah kalah. Yang ditinggal, suatu saat bisa jadi yang dilihat dari jauh dan disesali seumur hidup. Gimana kisah lengkapnya? Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu serta menghibur dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Alvin berdiri di bawah lampu temaram gang kecil tempat barbershopnya berdiri. Tangannya penuh bekas luka kecil dari pisau cukur, dan matanya terlihat sembab. Malam itu bukan malam biasa. Malam itu, hatinya runtuh, tepat setelah 5 tahun ia memberi segalanya untuk satu orang yang ia percaya tak akan berpaling. Namanya Rani. Mahasiswi jurusan komunikasi, ceria, lembut, dan dulu gadis yang selalu ia sebut dalam setiap sujud. Sejak awal pacaran, Alvin tahu ia bukan siapa-siapa. Hanya lulusan SMA, bekerja dari pagi sampai larut, mengumpulkan recehan dari hasil mencukur orang-orang kampung yang kadang tak mampu bayar penuh. Tapi Alvin ikhlas. Ia nganter jemput Rani ke kampus, bayarin kuota buat kuliah online, nemenin begadang ngerjain tugas, bahkan pernah rela nggak makan cuma supaya bisa beliin Rani hadiah ulang tahun. Semuanya Alvin lakukan dengan satu keyakinan, bahwa Rani akan tetap tinggal sampai nanti, saat mereka bisa punya hidup yang layak bersama. Tapi hari itu, segalanya hancur. Sore tadi, Alvin mampir ke kampus Rani buat kasih kejutan. Ia bawa bunga, sedikit coklat, dan tiket konser kecil yang dibelinya dari uang tip tambahan. Tapi saat Alvin sampai di sana, ia melihat pemandangan yang bikin jantungnya berhenti berdetak. Rani sedang duduk di pelukan seorang pria. Bukan mahasiswa, tapi satpam kampus. Pria bertubuh kekar dengan seragam biru yang biasa menyapanya tiap pagi. Rani tertawa, manja, dan tangan pria itu menggenggam rambutnya seperti tak ada siapapun yang sedang melihat. Alvin terpaku di balik pohon besar, membeku. Tangannya yang memegang bunga mulai bergetar. Bukan karena marah, tapi karena dunia yang ia percaya
ambruk dalam sekejap. Malam itu, Alvin pulang tanpa kata. Ia kunci barbershop lebih awal dan duduk di kursi kayu tempat biasanya ia memotong rambut. Di depannya, cermin besar memantulkan wajah yang belum pernah ia lihat. Mata kosong, senyum mati, dan tangan yang tak tahu lagi harus menggenggam siapa. Semua usahanya sia-sia. Semua doanya seperti tak pernah sampai ke langit. Tapi di tengah keheningan itu, Alvin tiba-tiba berdiri. Ia ambil kain lap, bersihkan cermin, dan buka pintu barbershopnya lagi. Karena malam itu bukan malam patah hati. Malam itu adalah malam ia memilih untuk tidak lagi hidup dengan luka yang sama. Barbershop kecil itu kini jadi saksi awal perubahan Alvin. Setiap pagi, ia buka lebih awal dari biasanya. Dan setiap malam, ia pulang paling akhir. Tak ada lagi waktu untuk tenggelam dalam luka. Ia tak mau jadi laki-laki yang ditelan patah hati, apalagi karena seseorang yang tak bisa menghargai ketulusan. Rani memang tak pernah minta maaf. Bahkan setelah Alvin melihat semuanya dengan mata kepala sendiri, pesan yang masuk hanya berisi satu kalimat dingin. Maaf, Vin. Aku capek nunggu kamu sukses. Itu saja. Tanpa rasa bersalah. Tanpa empati. Tapi justru dari situ, Alvin mulai menata ulang hidupnya. Ia sadar, selama ini ia menaruh semua harapan kepada satu sosok, tanpa pernah benar-benar membangun dirinya sendiri. Dan sekarang, waktunya membuktikan bahwa yang disia-siakan bisa berdiri lebih tinggi dari yang meninggalkannya. Ia mulai belajar lagi. Bukan di bangku kuliah, tapi lewat layar HP bekas dan buku pinjaman dari temannya. Ia pelajari teknik cukur modern, tren rambut luar negeri, sampai cara membangun branding barbershop lewat media sosial. Seringkali, sambil menyapu lantai toko, Alvin menyimak video tutorial dari YouTube sampai dini hari. Nama Alvin mulai dikenal pelan-pelan. Dari mulut ke mulut. Potongan rambut rapi, pelayanan sopan, dan harga terjangkau jadi nilai jual utamanya. Tak butuh waktu lama, remaja-remaja dari kampung sebelah mulai datang ke barbershopnya. Satu persatu pelanggan tetap tumbuh. Uang yang dulunya cuma cukup buat makan dan bayar kontrakan, kini mulai menyisakan tabungan. Alvin tak berhenti. Ia mulai merancang logo barbershopnya sendiri. Dengan nama yang sederhana, Potong Ikhlas by Alvin. Orang-orang menertawakannya. Namanya kek nama sedekah, kata tetangga. Tapi Alvin hanya senyum. Karena ia tahu, usahanya bukan soal keren-kerenan. Tapi tentang bagaimana caranya membuat rasa sakit di hatinya berubah jadi gunting yang tajam, yang bisa ia pakai untuk memotong masa lalu dan membuka jalan baru. Hingga suatu malam, saat sedang menyapu rambut pelanggan terakhir, ia menerima notifikasi dari media sosial. Seseorang mention akun barbershopnya di story. Bukan siapa-siapa, tapi Rani. Dengan caption, "Gak nyangka ya, yang dulu cuma tukang cukur gang kecil, sekarang dipanggil buat potong artis. Hebat, Vin." Alvin membaca itu dalam diam. Ia tak balas. Ia tak like. Ia tak kirim emoji. Ia hanya menatap cermin di depannya. Wajahnya kini berbeda. Tak ada lagi mata lelah dan senyum hampa. Yang ada hanya tatapan pria yang sudah selesai dengan masa lalu dan sedang fokus mencukur masa depan. 3 tahun telah berlalu sejak malam patah itu. Dan sekarang, nama Alvin bukan lagi sekadar tukang cukur kampung. Ia sudah jadi ikon. Barbershopnya kini punya 3 cabang. Satu di pusat kota, satu lagi di kawasan kampus ternama, dan satu di mall mewah.
Setiap tempat dipenuhi anak muda, influencer, sampai pesohor lokal yang rela antre cuma buat dicukur Alvin atau timnya. Tapi Alvin tetap sama. Ia masih menyapa setiap pelanggan dengan senyum. Masih menyapu rambut sendiri di akhir hari. Masih duduk di kursi kayu yang dulu jadi saksi malam ketika hatinya patah. Hanya satu yang berubah, ia sudah tidak menyimpan dendam. Bagi Alvin, kesuksesan terbaik bukan tentang membalas, tapi tentang menunjukkan bahwa ia bisa bangkit, bahkan tanpa harus menjejakkan kakinya di atas siapapun. Di suatu sore yang mendung, barbershop pusat Alvin tiba-tiba ramai. Seorang wanita berkerudung datang diam-diam, menunduk, dan duduk paling pojok. Alvin yang sedang memotong rambut seorang pelanggan, sempat melirik melalui pantulan kaca. Matanya menangkap sosok yang tak asing. Rani. Ia datang tanpa suara. Dengan wajah yang tak lagi bersinar seperti dulu. Matanya sembab, langkahnya berat, dan genggaman tangannya erat di pangkuan, seperti seseorang yang mencoba menahan sesuatu yang sudah terlalu lama ditahan. Alvin menyelesaikan potongan pelanggannya seperti biasa, lalu berjalan ke arahnya. "Silakan, potong seperti biasa," tanya Alvin, nada suaranya datar. Rani menoleh. Matanya basah. "Enggak, Vin, aku cuma mau lihat kamu." Alvin tak menjawab. Ia mengambil kain penutup, menggantungkannya di pundak Rani, dan mulai menyisir pelan rambut yang jatuh dari kerudungnya. Tak satu pun kata keluar, hanya suara gunting yang mengisi udara. Di cermin, Rani bisa melihatnya. Alvin yang dulu ia tinggalkan karena miskin. Alvin yang dulu ia rendahkan karena cuma tukang cukur. Kini berdiri tegak, tenang, dan dihormati banyak orang. Ia tak menyindir. Ia tak menyombong. Karena bagi Alvin, luka masa lalu tak butuh panggung. Saat selesai, Rani berdiri sambil menyodorkan uang. Alvin menatapnya sebentar, lalu mengambil uang itu, memasukkannya ke dalam toples tip, dan berkata, "Yang ikhlas, gak usah dikembalikan." Rani menunduk. Air matanya jatuh. Ia tahu, kata-kata itu lebih tajam dari gunting manapun. Bukan karena menyakitkan, tapi karena itulah yang dulu tak pernah ia lihat dari Alvin, kekuatan, ketenangan, dan harga diri. Dan saat Rani melangkah keluar dari barbershop itu, Alvin kembali duduk di kursi tuanya, menatap cermin. Kini, cermin itu tak lagi memantulkan luka, tapi kemenangan yang datang tanpa harus membalas. Nama Alvin kini bukan cuma dikenal di barbershop. Ia sering diundang ke seminar bisnis UMKM, jadi pembicara di event kreatif kota, bahkan sempat masuk ke majalah Gaya Hidup sebagai salah satu pemuda inspiratif Indonesia. Tapi Alvin bukan orang yang mudah silau. Setiap kali sorotan lampu kamera mengarah padanya, ia tetap teringat pada gunting pertamanya, kursi kayu butut di sudut ruangan, dan luka hati yang dulu hampir membunuh semangatnya. Barbershopnya bukan sekadar tempat potong rambut. Bagi Alvin, itu adalah tempat di mana luka-luka disembuhkan. Di balik cermin, ia belajar menerima kenyataan. Di balik pisau cukur, ia belajar mengendalikan emosi. Dan di balik tiap senyuman pelanggan, ia menemukan alasan untuk tetap tumbuh. Suatu hari, seorang pemuda datang ke tokonya. Wajahnya lusuh, pakaiannya compang-camping. Ia ragu masuk, hanya berdiri di luar sambil menunduk. Salah satu pegawai Alvin hendak mengusirnya, tapi Alvin langsung menyentuh bahu pegawainya dan berkata pelan, "Biar aku." Alvin keluar, menepuk bahu pemuda itu. "Mau potong rambut?" tanyanya, lembut. Pemuda itu terkejut, lalu mengangguk cepat.
Tapi, saya gak punya uang, Bang. Alvin tersenyum. Di sini, yang penting rambutnya niat tumbuh. Uangnya nanti nyusul. Mereka masuk. Pemuda itu duduk di kursi yang dulu Alvin duduki waktu pertama kali buka. Saat Alvin mulai memotong, pemuda itu tak bisa menahan air mata. Katanya, ia baru diputuskan pacarnya karena dianggap gak punya masa depan. Alvin hanya diam. Tapi hatinya seperti melihat dirinya sendiri beberapa tahun yang lalu. Sakit ya? Tanya Alvin sambil terus menggunting. Pemuda itu mengangguk pelan. Gak apa-apa, lanjut Alvin. Rambut juga harus dipotong dulu sebelum tumbuh lebih rapi dan lebih kuat. Kalimat itu menampar si pemuda, sekaligus menampar Alvin sendiri. Karena kalimat itu datang dari luka yang sudah berhasil ia ubah jadi kekuatan. Beberapa hari setelah itu, barbershop Alvin viral lagi. Bukan karena artis, bukan karena diskon. Tapi karena satu video TikTok, pemuda tadi merekam pengalamannya dicukur gratis dan diberi sepatu baru oleh Alvin. Video itu menyebar cepat, jutaan view, ribuan komentar. Gini loh yang namanya laki-laki, tulis salah satu komentar. Bukan yang ganteng, tapi yang tahu cara bangkit waktu dihancurkan. Di kolom komentar lain, nama Rani mulai disebut-sebut. Banyak yang tahu kisah masa lalu mereka. Tapi Alvin tak pernah ikut berkomentar. Karena baginya, dendam itu terlalu kecil untuk dibawa dalam hidup yang kini sudah besar. Alvin tak pernah berharap Rani menyesal. Tapi dunia yang melihat, tahu sendiri siapa yang membuang emas demi kilauan palsu. Dan setiap malam, saat ia menutup barbershop dan duduk sendirian di kursi tuanya, Alvin hanya berkata dalam hati, "Terima kasih, Rani. Kalau bukan karena kamu pergi, aku gak akan sampai di sini." 2 bulan sejak video itu viral, barbershop Alvin semakin padat. Pelanggan datang dari luar kota, bahkan luar pulau. Mereka tak hanya datang untuk potong rambut, tapi juga untuk merasakan semangat hidup yang terpancar dari suasana tempat itu. Di pojok barbershop, tergantung sebuah figura berisi tulisan tangan yang dilaminating rapi. Tulisan itu ditulis Alvin malam setelah ia tahu diselingkuhi. Hari ini disia-siakan, besok disegani. Tulisan itu menjadi pengingat, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk anak-anak muda yang ia rekrut dan latih di setiap cabangnya. Alvin sengaja membuka program khusus untuk remaja putus sekolah agar mereka bisa belajar jadi tukang cukur profesional. Biar luka kalian gak sia-sia, katanya setiap kali membuka sesi pelatihan. Suatu malam, saat Alvin pulang dari salah satu cabangnya, ia berhenti di lampu merah depan kampus tempat Rani dulu kuliah. Saat ia menoleh ke kiri, matanya tanpa sengaja menangkap sosok yang berdiri sendiri di bawah tiang lampu jalan. Rani. Ia mengenakan jaket lusuh, celana longgar, dan wajahnya tampak jauh berbeda dari dulu. Rambutnya kini kusut, matanya cekung, dan tubuhnya lebih kurus. Alvin tidak turun dari mobil. Ia hanya menatap dalam diam, dan entah kenapa ada perasaan ganjil di dadanya. Bukan dendam, bukan kasihan. Tapi seperti melihat babak hidup yang belum selesai tertulis. Rani menoleh. Tatapan mereka bertemu dalam hening. Untuk beberapa detik, waktu seakan berhenti. Tak ada klakson, tak ada lalu lintas, hanya 2 masa lalu yang saling menyapa lewat pandangan. Lalu lampu berubah hijau. Alvin menginjak pedal gas dan melaju pelan. Tapi kali ini, ia tak melihat ke spion. Karena tak ada yang perlu dilihat ke belakang. Semua luka sudah dipotong.
Masa depan sudah dicukur rapi. 2 minggu setelah kejadian itu, Alvin mendapat undangan dari sebuah brand internasional grooming pria untuk kerja sama franchise barbershop. Mereka tertarik dengan konsep dan filosofi yang Alvin pegang. Potong ikhlas akan dibawa ke tingkat nasional. Bahkan mereka tawarkan kemungkinan ekspansi ke Asia Tenggara. Tapi Alvin tidak langsung menyetujui. Malam itu, ia duduk sendiri di barbershop pusat. Ia mematikan lampu utama, menyalakan satu bohlam kecil di atas cermin. Lalu ia menatap bayangannya. Wajahnya kini bukan wajah si tukang cukur yang pernah ditinggalkan. Tapi wajah pemimpin, guru, kakak, dan penyintas. Dan ketika ia tersenyum, ia tahu satu hal. Ia tidak menang karena jadi yang terbaik. Ia menang karena tak berhenti meski dunia sempat meremukannya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Alvin mengirim satu pesan terakhir ke nomor yang sudah lama ia hapus, tapi entah kenapa masih ia hafal di luar kepala. Terima kasih pernah pergi. Pagi itu, suasana barbershop terasa berbeda. Ada semilir angin lembut yang masuk lewat jendela kayu tua yang tak sengaja terbuka. Wangi pomade dan semprotan rambut berpadu dengan aroma kopi hitam yang baru saja diseduh oleh salah satu anak didik Alvin. Di depan pintu, antrean sudah mengular. Sebagian pelanggan datang hanya untuk sekadar melihat langsung sosok Alvin. Seorang pria muda yang sempat dihina karena profesinya, kini jadi ikon perubahan, simbol harapan, dan bukti hidup bahwa luka tidak harus membuat seseorang berhenti. Tapi hari itu, satu tamu yang tak biasa datang. Seorang wanita paruh baya, mengenakan gamis biru gelap dan jilbab abu-abu. Wajahnya bersih, tenang, tapi ada guratan masa lalu di matanya. Ia masuk dengan pelan, disambut senyum sopan oleh resepsionis, lalu duduk tak jauh dari rak majalah. Tak lama, Alvin keluar dari ruang belakang. Begitu matanya bertemu dengan wanita itu, ia terdiam. Ibu Rani. Wanita yang dulu sempat memeluknya erat saat ia lulus dari pelatihan cukur pertamanya. Yang pernah berkata, "Jaga Rani ya, Vin. Kamu anak baik." Tapi sejak perpisahan itu, mereka tak pernah bertemu lagi. Wanita itu berdiri. "Boleh bicara sebentar, Nak?" Alvin mengangguk. Mereka duduk di ruang kecil samping barbershop, ruangan yang biasa digunakan untuk konsultasi gaya rambut, tapi hari itu menjadi ruang untuk membuka lembar lama. Ibu Rani membuka suara. "Saya tahu semua sudah lewat. Tapi saya cuma mau bilang, maaf." Alvin tak menyela. Rani sekarang kerja serabutan. Hatinya kacau. Banyak yang berubah. "Saya gak minta kamu balikan, enggak. Tapi saya cuma mau bilang, Nak, waktu itu, kamu bukan gak pantas buat dia. Tapi justru, dia yang belum pantas untuk kamu." Alvin menunduk. Hatinya bergemuruh, tapi tetap tenang. Ia tak menyimpan dendam, tapi luka itu masih punya bekas. Dan kadang, yang datang bukan untuk memperbaiki, tapi sekadar menenangkan. "Saya doakan kamu terus sukses, Vin. Jangan berhenti. Dunia butuh laki-laki kayak kamu." Sebelum pergi, Ibu Rani mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebuah foto lama, lusuh, sedikit sobek di pinggir. Foto Alvin dan Rani saat perayaan ulang tahun barbershop pertama, waktu Alvin belum punya karyawan, belum punya pelanggan tetap. Alvin menerima foto itu. Ia menatapnya sebentar, lalu memasukkannya ke dalam laci yang ia kunci rapat. Karena itu bukan kenangan untuk disimpan di dinding. Itu adalah batu loncatan. Bukan untuk kembali,
tapi sebagai pengingat dari mana ia berasal. Malam itu, Alvin duduk di lantai barbershop sambil merapikan kursi. Ia memandangi cermin besar yang memantulkan cahaya lampu gantung kayu. "Terima kasih," gumamnya pelan, bukan pada siapa-siapa, tapi pada hidup yang tak pernah mudah, namun selalu memberinya arah. Dan di luar sana, kota mulai redup. Tapi barbershop Alvin justru makin bersinar. Karena di balik setiap potongan rambut, ada cerita yang diam-diam mengubah hidup. Suatu sore, Alvin berdiri di depan barbershop pusat yang dulu ia bangun dengan tabungan terakhir dari sisa rasa sakit. Kini, dari jalan utama, sudah tampak papan nama besar bertuliskan, "Potong Ikhlas by Alvin, Pusat Inspirasi Pria Muda Indonesia." Hari itu bukan hari biasa. Media nasional datang. Kamera berderet, lampu-lampu dinyalakan, dan puluhan wartawan bersiap meliput. Alvin dinobatkan sebagai pengusaha muda paling inspiratif tahun ini. Bukan karena omzet, bukan karena branding, tapi karena keberanian mengubah luka menjadi langkah. Saat sesi wawancara selesai, dan tamu-tamu mulai bubar, Alvin meminta waktu sebentar untuk berdiri sendiri di tengah ruangan. Ia menatap seluruh sudut tempat itu. Kursi cukur pertama, meja kasir kayu yang dulu dipinjam dari tetangga, rak cermin yang awalnya retak, dan sepatu yang pernah ia pakai ke acara kampus Rani, semua masih ada di sana. Sengaja tak diganti. Karena bagi Alvin, itu bukan barang usang. Itu adalah saksi bisu bahwa seorang pemuda bisa tumbuh tanpa harus menjadi orang lain. Beberapa hari setelah acara besar itu, Alvin duduk sendirian di kursi tua kesayangannya. Langit di luar mendung, dan suara hujan mulai mengetuk atap seng barbershop. Di tangannya, sebuah buku kecil kulit coklat, buku catatan pertamanya waktu baru mulai merintis. Isinya penuh coretan mimpi dan gambar kasar rencana masa depan. Halaman terakhir kosong. Dengan pena hitam, Alvin menulis, "Terima kasih, hidup. Karena telah membuatku patah, agar aku bisa belajar berdiri lebih kuat." Saat itu pula, pintu barbershop terbuka. Seorang anak laki-laki umur 12 tahun masuk, basah kuyup. Rambutnya acak-acakan, dan wajahnya penuh malu. "Bang, bisa potong rambut? Gratisan, gak apa-apa kan?" Alvin tersenyum. Ia berdiri, mengangguk, dan membentangkan kain cukur. "Masuk. Potong dulu, biar hidupmu lebih rapi." Dan saat gunting pertamanya mulai bergerak, Alvin sadar. Inilah hidupnya sekarang. Bukan soal mantan yang menyesal. Bukan soal dendam yang ingin dibalas. Tapi soal melanjutkan kebaikan dari luka yang dulu hampir membuatnya menyerah. Karena dunia ini tak akan pernah memberi panggung untuk orang yang hanya bisa menangis. Tapi dunia akan bertekuk lutut pada mereka yang mampu bangkit dan membuktikan bahwa jatuh bukan akhir cerita. Itu adalah awal dari kisah yang tak akan pernah dilupakan. Tamat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.